Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana bil ilmi wal amal wa karramana bit ta'limi wat ta'allum. Asa an yaj'alana wa iyyakum min ulama'il 'amilin wa asa an yaj'alana wa iyyakum min ahlil jannah bi fadailil 'ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal kurama'i wal a'izza, ayyuhal afadil, sahabat-sahabatku sekalian, para mahasiswa Universitas Indonesia, wabil khusus mahasiswa baru yang baru menginjakkan kaki di kampus perjuangan ini, kampus yang selalu membawa sportivitas, membawa kemajuan dan membawa progresivitas. Semoga hadirnya kita semua di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, tempat kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai bukti kita sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita ta'zimi Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, Ketua DKM Masjid Universitas Indonesia, yaitu guru saya Profesor Kiai Haji Dr. Nur Wahidin. Semoga beliau dan seluruh jajaran senantiasa diberikan kekuatan untuk terus berkhidmah melayani umat, wabil khusus melayani keluarga besar Sivitas Akademika di kampus Universitas Indonesia. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bersama-sama menjalankan sholat zuhur berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua rangkaian ibadah kita dari sejak kita melangkahkan kaki, menginjakkan kaki kita di masjid yang kita cintai ini, sholat qobliyah, sholat berjamaah, dan kita akhiri dengan ta'lim pada siang hari ini, semuanya dicatat sebagai amal soleh dan kelak akan dihadirkan oleh Allah sebagai bekal kita saat kita bersama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sungguh beruntung saat kita ditakdir bisa menjaga sholat 5 waktu. Lebih-lebih sholat 5 waktu yang kita jalankan secara berjamaah. Insya Allah sholat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dalam satu riwayat disebutkan ketika seseorang itu sholat berjamaah, Allah akan melihat siapa imamnya. Ketika dilihat imamnya sudah memenuhi syarat dan rukun menjalankan sholat dan memiliki syarat dan rukun yang layak untuk menjadi imam, maka Allah tidak akan melihat shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga hingga shaf terakhir. Langsung semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kita punya imam yang hafizul Quran. Insya Allah secara kriteria dan kategori ini sudah memenuhi syarat. Semoga keikhlasan beliau menjadi imam, kekhusyuan beliau saat mengimami karena memiliki pengetahuan apa yang dibaca sejak sholat pertama yaitu takbiratul ihram hingga salam, beliau faham betul sehingga khusyuk sholatnya itu menjadi wasilah sholat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, seandainya dalam sholat berjamaah itu imamnya tidak khusyuk, imamnya tidak memenuhi syarat karena ada rukun dan syarat sebagai imam yang tidak dipenuhi, atau mungkin syarat dasar sebagai orang yang memimpin sholat tidak terpenuhi, misalnya bacaan kurang fasih, ternyata dia sholatnya membawa najis,
atau hatinya sedang ingat sesuatu, maka Allah akan melihat di shaf pertama. Adakah di shaf pertama jamaah itu orang yang alim, orang yang menjaga sholatnya dengan baik, orang yang mengerti makna yang dibaca ketika sholat dan sholatnya khusyuk. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang menjaga sholatnya, mengerjakan sholatnya, dilaksanakan dengan cara yang khusyuk. Dan alhamdulillah kalau dapat satu saja di shaf pertama dari sejumlah orang yang ada di shaf pertama yang betul-betul khusyuk, betul-betul alim, betul-betul menjaga sholatnya dari awal sampai akhir, syarat rukunnya terjaga, maka semua jamaah sudah tidak perlu dilihat oleh Allah. Allah langsung terima sholat jamaahnya. Subhanallah, inilah keutamaan kita sholat jamaah. Maka betapa ruginya kita saat diberi kesempatan sholat jamaah kita tidak mau. Padahal dalam sholat berjamaah itu ada fadilah, ada keutamaan. Pertama, tentu keutamaan dalam sholat berjamaah sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sholatul jamaati afdalun min sholatil fadhi bisab'i wa 20 darajah. Sholat berjamaah itu pahalanya lebih afdal. Lebih afdal itu lebih utama, bukan lebih baik tapi lebih utama dibanding sholat sendirian dengan 27 derajat. Ingat, 27 derajat, bukan 27 kali. Kalau 27 kali berarti kita sholat berjamaah sekali lebih baik daripada kita sholat 27 kali sendirian. Ternyata riwayat hadis itu bukan 27 kali, bukan bisa ba'i wa 20 marratan, tetapi bisa ba'i wa 20 darajah. Lebih baik 27 derajat. Dalam hadis yang lain disebutkan 1 derajat dari sholat yang dikerjakan oleh orang yang berjamaah dengan sholat sendirian itu masyuratu sumi'ati sanat. Derajat yang satu kepada derajat berikutnya itu kalau seandainya bisa ditempuh dalam perjalanan masyuratu khamsumi'ati sanat, perjalanan 500 tahun. Jadi kalau kita ibaratkan derajat pertama pada derajat kedua itu kalau ditempuh naik tangga, baru tangga pertama ini perjalanan 500 tahun kali 27 berapa jumlahnya? 500 kali 20 saja 10.000 kali 7 500 3.500 berarti 10.000 kali 3.500. Perbandingan orang yang sholat berjamaah dengan orang yang sholat sendirian sama dengan orang yang berjalan menuju Allah, orang yang berjalan menuju surga. Satu orang yang berjamaah itu langsung sekali langkah 13.500, sementara yang sholat sendirian di rumah atau di masjid atau di musola atau di mana yang sendirian yang gak jamaah itu masih 1 langkah. Rugi apa enggak kalau nggak jamaah kita? Subhanallah, itu baru fadilah pertama, keutamaan sholat berjamaah yang sangat dahsyat. Fadilah kedua, orang yang sholat berjamaah tadi sudah saya sebutkan pasti diterima sholatnya. Pasti saya sebut pasti, kenapa? Karena ada dalam jaminan hadisnya Rasulullah SAW. Melalui hadis Allah akan melihat imamnya seperti apa. Yang kedua, kalau imamnya ternyata nggak khusyuk, nggak masuk kualifikasi sholatnya diterima, Allah lihat makmumnya di shaf pertama. Di shaf pertama kalaupun nggak ada, Allah lihat di shaf kedua. Shaf kedua nggak ada, Allah lihat shaf ketiga. Shaf ketiga nggak ada, sampai shaf terakhir dilihat. Ada nggak yang khusyuk? Kok ternyata nggak ada semua? Allah janji saya tetap akan terima sholatnya karena sholatnya berjamaah. Itu istimewa sholat jamaah. Maka kita bersyukur hari ini adik-adikku semua para mahasiswa kita ditakdir untuk bisa sholat berjamaah di masjid yang kita cintai, Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia. Ayo yang baru-baru, mahasiswa baru ini jangan malas, ajak temannya. Kalau bukan kita yang memakmurkan masjid, siapa lagi? Ini zaman sudah akhir. Insya Allah kalau kita berkomitmen dari awal masuk UI, khidmah ke masjid, memakmurkan masjid,
tidak perlu menjadi tukang sapunya. Cukup ketika waktu sholat hadir berjamaah, sampai ketika azan berkumandang penuh masjid ini seperti sholat Jumat. Itu insya Allah keberkahan akan melimpah kepada kita semua, keluarga besar Sivitas Akademika, mahasiswa, dosen, pimpinan di UI ini makin berkah hidupnya atas izin Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi fadilah sholat berjamaah selain kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa besar dengan perumpamaan 27 derajat Allah berikan kepada kita. Dan yang kedua, sholatnya pasti diterima. Yang ketiga, kita dapat pahala ketika sholat berjamaah rutin di masjid. Pasti Allah akan kasih pahala kita sholat fi awwali waktiha, sholat di awal waktu. Betul apa enggak? Karena setiap azan berkumandang kita dengar dimanapun kita berada, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tinggalkan semua. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzaril bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Memang ayat ini khusus untuk sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu hukumnya wajib. Ketika ini ditamsil, dijadikan rujukan tidak hanya sholat Jumat tapi juga sholat fardu secara umum, maka kita bisa memberikan makna kalau sudah azan berkumandang tinggalkan yang lain. Itu lebih baik bagimu. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Tapi kalau sudah sholat kita tunaikan kapan kita wafat, kapan kita meninggal dunia, insya Allah husnul khotimah. Jadi orang yang sholat berjamaah itu dapat fadilah, dapat keutamaan, dapat pahala. Orang yang sholat fi awwali waktiha, dan itu ada dalam banyak hadis. Rasulullah ingin kalau kita sholat tepat waktu. Dalam artian waktunya sudah masuk kita segera. Karena apa? Tidak menunda-nunda sholat. Yang kedua, ada satu riwayat yang mengatakan ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ayyul a'mal afdal ya Rasulullah, au kama qala. Dalam satu riwayat disebutkan, amalan apa yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Nah, inilah keutamaan-keutamaan yang bisa kita peroleh setelah kita bisa istiqomah sholat waktu. Jadi menjadi imam sholat rawatib di masjid manapun itu istimewa. Tidak semua orang mampu, tidak semua orang bisa. Dosen belum tentu, rektor apalagi, wakil rektor tentu belum tentu siap, belum tentu mampu melaksanakan. Dekan apalagi, wakil dekan belum tentu. Kenapa? Karena kesibukan inilah yang membuat kita tidak bisa istiqomah. Tapi imam rawatib, marbot, itu orang-orang yang terpilih menjadi khatimullah, pelayan-pelayan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah tidak perlu dilayani. Sama kayak kalau di Mekah itu ada khatimul haramain, pelayan dua tanah haram, yaitu Makkah dan Madinah. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu baru 3. Yang lain banyak. Salah satu fadilah dan keutamaan sholat berjamaah yang rutin kita jaga adalah dilancarkan rizkinya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin lancar rizkinya, jaga sholat berjamaah, jaga sholat fardu berjamaah. Itu luar biasa. Lebih-lebih sholat fardu isya dan subuh. Kenapa? Dalam satu riwayat lagi disebutkan, siapa yang sholat isya berjamaah maka dia seperti sholat separuh malam. Kira-kira Bapak Ibu sekalian mampu nggak sholat dari maghrib sampai jam 12? Sholat aja. Pasti jawabannya nggak mampu. Pasti lapar, ngentut, kamar mandi, mungkin ngantuk, tidur-tiduran, rokok dan seterusnya. Tapi kalau ingin dapat pahala sholat separuh malam tanpa henti, sholat isya berjamaah. Lebih-lebih kalau ingin istimewa lagi, sholatlah subuh berjamaah. Kenapa? Barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia seperti orang yang sholat sepanjang malam. Habis maghrib sampai adzan subuh sholat. Mampu nggak kita? Pasti nggak mampu. Bagaimana caranya biar kita dapat pahala itu? Jaga sholat subuh. Nah, marbot imam itu pasti mampu. Kenapa? Karena dia punya tanggung jawab. Oleh karena itu, yang marbot, yang imam, tolong niatnya lillahi ta'ala, ilallah, ridallah. 3 itu harus dijaga.
karena Allah semuanya dilaksanakan, bukan karena gaji, bukan karena nggak enak atau karena yang lain. Kemudian semua diniatkan menuju kepada Allah, usul agar nyambung apa yang kita lakukan dalam rangka untuk kita bertaqarrub kepada Allah, dan yang kita harapkan hanya satu, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir fadilah dari sholat berjamaah adalah orang itu akan dibikin lapang hatinya, yasrah sodruh, hatinya dibikin tenang. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu sekalian, adik-adikku, para mahasiswa, kalau Anda gelisah, kuda gelan, jangan karena Anda tidak menjaga waktu sholat dengan tepat, karena Anda tidak disiplin menjalankan sholat berjamaah. Coba mulai, kok saya hidupnya nggak tenang, entah karena apa, nggak tahu alasannya apa. Jalanin sholat berjamaah, insya Allah lambat laun Allah akan bikin tenang hati. Ini 5 keistimewaan sholat berjamaah yang Allah takdirkan hari ini kita bisa jalani, alhamdulillah. Nah, salah satu fadilah sholat berjamaah zuhur adalah waktu zuhur itu dipilih oleh Allah menjadi waktu kita bersujud, karena tepat jam 12 ketika matahari di atas kepala kita itu sesungguhnya tepat saat panas-panasnya bumi. Ini untung aja mendung, jadi nggak terlalu panas. Nah, saat panas-panasnya bumi itu apa sebabnya? Dalam satu riwayat disebutkan itu karena pintu neraka sedang dibuka. Maka siapa yang sholat zuhur berjamaah, maka saat itu pula pintu neraka ditutup baginya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Itulah fadilah sholat zuhur berjamaah secara khusus. Maka mari kita jaga. Ini aktivitas anak-anak, para mahasiswa tentu lebih banyak waktu zuhur dan asar di masjid. Karena maghrib, isya, subuh sudah ada di kos-kosannya masing-masing atau di tempat tinggalnya masing-masing. Nah, mari kita optimalkan waktu-waktu istimewa di kampus ini, kita makmurkan masjid ini. Karena apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk negeri, penduduk bumi, penduduk satu komunitas, penduduk mahasiswa UI, sivitas akademika UI, dosennya, guru besarnya, pimpinannya, rektoratnya, dekanatnya, mahasiswanya, stafnya, semuanya mau menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah janjikan la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Apa keberkahannya? Bisa jadi keluarga besar kita di UI ini sehat walafiat, dijauhkan dari bala, dimudahkan urusannya. Kalau sudah lulus dari UI langsung diterima oleh perusahaan, oleh dunia usaha, oleh industri. Inilah bagian dari keberkahan. Karena apa? Janji Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Dimanapun kita berada, kita akan menjadi orang-orang yang berkah insya Allah. Saat kita masih menjadi mahasiswa, sudah rajin menjaga perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lebih-lebih di saat hari ini tantangan kita luar biasa. Apa tantangannya? Tantangan tentang pergaulan bebas, tantangan tentang narkoba, tantangan tentang free sex, tantangan tentang berbagai macam minuman keras, tantangan tentang kerusakan moral dan akhlak. Tidak ada benteng terbaik kecuali kita berdekat-dekatan dengan masjid, berdekat-dekatan dengan ulama, berdekat-dekatan dengan ustadz, berdekat-dekatan dengan ngaji. Maka bersyukurlah yang hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian masih ada di tempat ini. Bersyukurlah yang masih mau ngaji, karena setidaknya setelah kita nanti bubar dari acara ngaji ini, kita selain mendapatkan pahala sholat berjamaah zuhur, kita juga dapat pahala tolabul ilmi. Di mana hukum tolabul ilmi? Dalam satu riwayat disebutkan tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimah. Wajib hukumnya. Berarti kita sudah mengumpulkan kewajiban. Yang jadi staf, habis ini balik lagi ke kantornya, tenang. Karena apa? Sudah sholat, sudah ngaji. Ini yang kita bawa mati nanti. Nah, dalam konteks tema kita hari ini, apa yang harus kita lakukan oleh generasi muda, khususnya mahasiswa? Karena kebetulan saya dosen di UI ini, di mata kuliah MPK Agama Islam. Jadi saya concern betul, saya peduli betul bagaimana mahasiswa UI yang
memang sudah dipilih oleh Allah menjadi mahasiswa terbaik karena UI adalah kampus terbaik di Indonesia, kampus idaman setiap orang, maka siapapun kalian yang masuk, ayo kita buktikan kita adalah orang-orang terpilih yang harus kita jaga komitmennya untuk menjaga bangsa dan negara ini tetap eksis di tahun-tahun mendatang. Bagaimana caranya? Nah, dalam suasana masih bulan Agustus, bulan proklamasi kemerdekaan Indonesia, bulan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, mari mahasiswa UI semuanya, Sivitas Akademika UI, saya ajak untuk kita terus berinovasi, terus berkarya yang terbaik untuk bangsa dan umat. Kenapa? Karena kita semua ditakdirkan menjadi keluarga besar UI. Adik-adikku menjadi mahasiswanya, saya menjadi dosennya, sebagian menjadi guru besar, menjadi pimpinan, Pak Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, semua sampai Kaprodi itu ditakdir menjadi keluarga besar UI karena kita dipilih untuk menjaga NKRI ini tetap eksis ila yaumil qiyamah. Dengan cara apa kita menjaga bangsa dan negara ini? Dengan cara kita berusaha sebaik-baiknya, berkontribusi kepada kemerdekaan, kepada bangsa dan negara kita melalui karya terbaik. Kita tidak perlu perang seperti yang dialami oleh nenek moyang kita. Kita tidak perlu merasakan pahitnya akibat perang seperti yang dialami oleh saudara kita di Gaza hari ini. Untuk sekedar makan saja mereka harus bertaruh nyawa. Kalaupun kita ada kesulitan hidup, ya kesulitan yang wajar. Jangan menyerah dan jangan mengeluh. Jauh dibanding apa yang dirasakan oleh saudara kita di Gaza hari ini. Jauh apa yang dirasakan oleh nenek moyang kita saat berperang melawan Belanda, melawan Jepang, melawan pergolakan politik pasca kemerdekaan. Mulai dari 1945, 1946, 1947 sampai pergolakan politik tahun 1965. Itu situasi tidak menentu. Hari ini kita mengalami situasi yang aman, nyaman, tentram sebagaimana yang dicita-citakan oleh founding fathers, oleh para pendiri bangsa ini. Maka mari kita syukuri dengan kita menyiapkan diri menjadi pemimpin-pemimpin yang terbaik, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang bisa menunaikan kewajibannya untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Karena para pendiri bangsa ini berjuang dengan harta, nyawa, tenaga, semuanya dipertaruhkan, ingin melihat agar orang-orang yang hidup setelahnya tidak merasakan kesusahan akibat penjajahan. Oleh karena itu, para mahasiswa baru sadari bahwa keterpilihan kalian menjadi mahasiswa itu adalah nikmat yang luar biasa. Buktikan bahwa dengan menjadi mahasiswa terbaik yang dipilih oleh kampus terbaik, kalian nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin yang terbaik di bangsa ini. Tidak mungkin kalian tumbuh dan berkembang menjadi pemimpin yang terbaik, yang amanah, yang jujur, yang beriman dan bertakwa kepada Allah kalau dari sekarang kalian tidak menjaga diri dengan baik, tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangannya, tidak belajar dengan sungguh-sungguh, tidak berikhtiar dengan maksimal. Maka nasihat dari taklim, zuhur dan pengajian kita pada siang hari ini, khususnya dari saya yang juga menjadi dosen di MPK Agama Islam Universitas Indonesia, saya mengajak dan meminta kepada mahasiswa baru khususnya dan mahasiswa yang senior, ayo kita kembali luruskan niat. Untuk apa kita jauh-jauh dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan penjuru dunia, ke tempat ini, ke kampus kita tercinta ini? Untuk apa kita meninggalkan keluarga? Kita ingatkan kembali tujuan ini agar kita semakin semangat. Insya Allah kalau kita selalu pertanyakan niat dan tujuan ini, kita akan berada dalam pertolongan Allah untuk berjalan pada koridor yang benar. Kalau kita sudah menyadari bahwa kita terpilih menjadi mahasiswa UI, calon-calon pemimpin bangsa dan umat di masa yang akan datang, insya Allah kita akan persiapkan diri kita dengan baik. Kita akan prepare apa yang menjadi prasyarat menjadi seorang pemimpin yang baik, yang amanah dan jujur. Jangan sampai hari ini kita berusaha menjadi orang yang baik, belajar menjadi orang yang bermanfaat, bahkan saat ada kezaliman kita bersuara, kita demonstrasi, menyuarakan keadilan dan kebenaran. Tapi saat memimpin, kalian juga terpengaruh dengan sistem yang bobrok, sistem yang menjadikan kita terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan.
Nah, mental yang kuat, mental yang seperti baja ini perlu kita bangun dari sekarang, yaitu mental menjadi calon-calon pemimpin bangsa, pemimpin umat yang bermaslahat dan bermanfaat untuk bangsa dan umat. Nah, cara terbaik untuk itu kita harus berinovasi. Tidak bisa kita belajarnya biasa saja. Kalau sudah masuk UI, jangan kayak ketika masih di SMA. Belajar nunggu diarahkan guru baru kita baca. Kalau sudah di UI, semua belajar dari buku, belajar dari situasi yang ada di sekitar kita, belajar dari ahwal, dari tindakan, keputusan yang ada di sekitar kampus ini. Caranya dosen-dosen kita menjadi guru besar, menjadi doktor, dapat beasiswa seperti apa? Pelajari, tiru, amalkan. Insya Allah itu akan menjadi stimulus kita untuk terus bersemangat menjalani kehidupan. Yang kedua, berniatlah untuk berkarya. Berkarya itu bahasa agamanya berkhidmah. Maka sambil kalian belajar, sediakan waktu untuk berkhidmah. Khidmah kepada siapa? Kepada umat, kepada bangsa. Tidak muluk-muluk. Kalau kepada umat, apa yang bisa kita bantu dengan diri kita? Misalnya masjidnya nggak rame, kita ramein. Masjidnya kotor, kita sapu. Itu khidmah kepada umat, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau khidmah kepada bangsa seperti apa? Nggak perlu nunggu jadi pejabat. Dengan kita menjaga kebersihan, ada teman kita yang buang sampah sembarangan, kita ingetin, tempat sampahnya di situ ya, jangan kau buang sembarangan. Itu berarti kita menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan juga amanah dari para pemimpin bangsa ini agar lingkungan kita sehat. Termasuk ada orang yang nyerobot, ngambil hak yang bukan miliknya, ngambil sesuatu yang bukan haknya. Ingetin, nggak boleh nyerobot, nggak boleh mengambil yang bukan haknya. Itu kelihatannya sepele, tetapi itulah tanggung jawab kita untuk apa? Berkarya, untuk kita berkhidmat kepada bangsa dan negara. Syukur-syukur kita bisa membantu bagaimana kampus ini semakin dikenal, semakin berprestasi. Dengan cara apa? Berkhidmatnya seorang mahasiswa dengan cara belajar yang rajin, belajar yang sungguh-sungguh, akhirnya berprestasi, membawa nama harum bangsa dan negara. Olimpiade dimanapun kita menang, diawali dengan kita membawa harum nama besar Universitas Indonesia. Insya Allah kalau itu yang dilaksanakan, kita terus berinovasi dengan perkembangan teknologi, perkembangan artificial intelligence yang sudah sampai pada level human artificial intelligence, humanoid, berbasis pada artificial intelligence generate yang generasi kelima sudah sangat sempurna. Kita pelajari, tidak kuper, tidak kurang pergaulan, tidak kurang ilmu, tapi kita ikuti perkembangan ini dengan inovasi, ditopang dengan khidmahnya yang luar biasa kepada bangsa dan negara. Insya Allah hidup kita akan terus beriring dengan pertolongan Allah, ridho Allah, dan kalau sudah beriring dengan pertolongan Allah dan ridho Allah, kita akan bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya bagi mahasiswa baru yang bergabung di Universitas Indonesia dan mahasiswa lama tentunya, karena ini adalah masjid kampus. Tentu tema saya sesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan dari Sivitas Akademika Universitas Indonesia. Terkait dengan tema jamaah tadi, itu tema umum, siapapun yang ikut ngaji pasti akan tambah bersemangat insya Allah untuk ikut sholat berjamaah dimanapun berada, karena fadilahnya yang luar biasa. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah, doa terbaik dari kita semua untuk para pendiri bangsa ini, para pejuang, para pahlawan. Semoga apa yang beliau pertaruhkan, mungkin mbah kita, buyut kita yang juga ikut berjuang, Allah terima apa yang sudah diperjuangkan dan menjadi catatan amal soleh dan jariah, serta yang meninggal dalam perjuangan Allah jadikan syuhada fillah, syuhada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan seluruh keluarga besar Sivitas Akademika, mulai dari Pak Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Sekprodi, semua, dan para mahasiswanya tentu, para staf yang ada di Universitas Indonesia senantiasa mendapatkan pertolongan Allah, bimbingan dan hidayah dari Allah sehingga bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan kita doakan orang-orang tercinta kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, mungkin ada anak kita yang mendahului kita,
yang sudah meninggal dunia, semoga Allah ampuni salah khilafnya, Allah jadikan kuburnya taman-taman surga, Allah jadikan surga tempat kembali kita semua dan beliau semuanya, kita semua masuk surga tanpa dihisab. Dan yang masih hidup dari keluarga kita, semoga Allah mudahkan rezekinya, Allah sehatkan semuanya lahir batin, Allah jaga dari para bahaya, dari musibah, dari fitnah akhir zaman, dan kita dimudahkan segala urusannya, urusan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawaina wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah wa liqada'i hajatina wa liqabuli du'aina ya Allah nas'aluka al-ijabata al-ijabah bi jahi sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil fatihatil mu'azzamah wa bi asraril fatihah wa bi karamatil fatihah istajib da'watuna ya Allah bi barakatil sirri wa asraril lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa mahfuza wa la taj'al fina wa la min bainina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma sallimna wal muslimin sallimna min afatid dunya wad din. Sallimna wa sallim ahlina wa auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa min haqqin alaina wa jama'atina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallimna min al bala'a wal balaya wal masa'ib wal musibah wal fitnah fi akhir zaman. Salimna mimman arada su'alaina. Salimna min zawali ni'matika wa faja'ati ni'matik. Salimna min bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Salimna salimin. Salimna bi'izzatika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat Fatihah ya.